Sobat Aspirasi, barengan lagi sama Yudhisania di edisi podcast kali ini. Dan episode kali ini spesial karena kita bakalan membahas tentang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun 2024. Seperti yang kita tahu ya, Sobat Aspirasi, bahwa sebentar lagi kita bakalan mengadakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya tahun 2024 ini. Dan tentunya di sini Yudi juga sudah nggak sendirian aja, tetapi sudah bersama dengan Bapak Aulia Lukman Aziz, SSSPD MPD, selaku Humas VIA UB dan juga dosen di VIA UB. Halo Bapak, halo, selamat pagi. Pagi, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Dari mana Bapak hari ini? Ya, dari rumah ini habis liburan, masih suasana liburan ya ini ya. Kampusnya masih sepi, kelasnya masih online, jadi agak santai. Nanti Senin mulai gaspol lagi. Iya, mulai hektik lagi, gitu ya. mulai ramai lagi ntar kampusnya. Oke. Nah, Bapak, di kesempatan kali ini ya Pak, kita bakal membahas seputar Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Tujuannya tuh supaya Sobat Aspirasi yang menonton podcast ini dan juga mendengarkan podcast ini bisa tahu lebih dalam dan juga mengetahui seluk-beluk dari Fakultas Ilmu Administrasi ini sendiri. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih ya Bapak, sejarah dari VIA UB itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Jadi Fakultas Ilmu Administrasi itu memang salah satu fakultas yang tertua ya di kampus kita. Bahkan usianya itu lebih tua daripada kampusnya. Jadi VIA itu berdiri tanggal 15 September tahun 1960. UB berdirinya tanggal 5 Januari 1963. Jadi secara umur itu lebih tua 3 tahun daripada kampusnya, sehingga kita memang menjadi salah satu fakultas yang cukup disegani ya, peminatnya juga masih banyak sampai sekarang. Dan dari dulu itu memang kekhasannya itu ada dua, administrasi niaga dulu ya namanya, sekarang administrasi bisnis, lalu administrasi negara, sekarang administrasi publik. Ini dari dulu sampai sekarang seperti ini. Ini yang paling banyak mahasiswanya dan yang paling banyak peminatnya. Dan dulu itu VIA itu pernah punya nama Fakultas Administrasi Niaga aja, FAN namanya dulu. Terus berganti menjadi FKK, Fakultas Ketataniagaan dan Ketatanegaraan. Agak rumit ya, agak sulit kalau pengucapan hari ini gitu ya. Singkatannya FKK. Nah, itu singkatan FKK itu pernah ya sama kalangan internal gitu ya. Itu diplesetin jadi Fakultas Kawin Konco. Karena banyak dosen, staf yang saling menikah. Jadi kerja di situ, jadi mahasiswa di situ, terus senang terus menikah. Terus jadi dosen di situ, sesama dosen menikah, sesama pegawai menikah. Jadi hanya dinamain Fakultas Kawin Konco atau Fakultas Kawin Teman gitu ya. Yang nggak ngerti konco, harus kita terjemahkan gitu. FKK. Terus habis gitu baru berubah menjadi Fakultas Ilmu Administrasi sampai sekarang. Gitu sejarahnya. Berarti untuk yang diunggulkan itu ada dua prodi ya Pak, administrasi bisnis dan juga administrasi publik di VIA itu sendiri. Ya betul, itu yang peminatnya paling banyak. Dan juga kalau bicara internasionalisasi ya, itu yang dua program studi itu yang punya kelas internasional sejak dulu, udah mulai 2014 kalau nggak salah. 2014 sudah kelas internasional gitu. Jadi itu ya Sobat Aspirasi, buat teman-teman yang mau masuk ke VIA UB ada dua prodi yang diunggulkan, ada administrasi bisnis dan juga administrasi publik. Oke, next Bapak, untuk next question ya gitu Pak. Kenapa sih kalau misalkan Sobat Aspirasi nih ya yang pengen masuk ke UB, terutama di VIA UB, itu harus belajar di VIA UB? Kenapa kok nggak di VIA yang lain? Oke, wah ini pertama dari segi usia ya, tadi umurnya udah mulai 1960, mungkin kamu belum lahir, mungkin bapakmu juga belum lahir gitu ya, jadi ini paling tua banget. Nah, tapi dalam perkembangannya, memang kenyataannya VIA ini menjadi embrio bagi fakultas-fakultas lain, baik itu yang beda nama atau yang sama namanya. Jadi misalnya nih ya, di beberapa fakultas lain nih ya, sejarahnya di UB itu Fakultas Ilmu Budaya, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, itu embrionya itu berangkatnya dari VIA. Keilmuannya itu berangkat dari VIA, kemudian yang membidani lahirnya fakultas-fakultas itu juga dosen-dosen VIA pada saat itu terlibat di situ. Kemudian lahirlah ada visi pada FIB dan sebagainya. Kemudian kalau yang VIA sendiri, VIA itu di Indonesia itu tidak banyak kampus yang punya VIA.
biasanya ada ilmu administrasinya, ada administrasi bisnis, ada administrasi publik, tapi biasanya dia terkelompok ke dalam FISIP. Biasanya FISIP atau FISIPOL. Jadi kelompok ilmu sosial ngumpul di situ. Nggak ada yang jadi satu seperti berdiri sendiri seperti VIA. Kecuali di beberapa kampus swasta. Kalau yang negeri itu tolak ukurnya ada dua. Satu di UI, Universitas Indonesia, dan satu lagi di Universitas Halu Oleo, UHO, di Kendari ya, Sulawesi Tenggara. Nah, dua fakultas VIA ini, di dua kampus negeri ini, itu yang membidani adalah VIA kita. Jadi ketika mereka sudah ada ilmunya, cuma ketika mau mau pisah dari fakultasnya yang lama terus bikin fakultas sendiri, itu yang mensupport, yang memberikan dukungan itu dari VIA UB. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan nih ya Sobat Aspirasi, kalau misalkan VIA UB ini menjadi embrio dulu ya Pak, dari teman-teman VIA yang lain gitu. Karena seperti yang Yudi tahu juga ya Pak, riset-riset sebelumnya itu kalau VIA UB itu memang fakultas ilmu administrasi yang paling bagus di Indonesia. Iya. Karena boleh dibilang gitu. Iya, harus bilang gitu, kalau saya harus bilang gitu sih. Masnya. Iya, karena kalau misalkan fakultas-fakultas yang lain itu baru anak-anaknya gitu. Iya, adik. Oh iya, adik-adiknya gitu ya. Sedangkan kakaknya sendiri tuh ada di Universitas Brawijaya. Oke. Nah, mungkin teman-teman ya Pak udah mengenal kalau misalkan kuliah di UB gitu ya, udah tahu VIA UB kebanyakan tuh banyak yang diplesetin kayak fakultas ilmu artis, fakultas ilmu anak-anak yang hits-hits gitu ya Pak. Kebanyakan teman-teman bilangnya sih kayak gitu ya Pak. Tapi Yudit pengen tahu sendiri nih Pak, fakultas ilmu administrasi ini tuh apa sebenarnya Pak? Mempelajari tentang apa saja? Oke, jadi kalau kita bicara ilmu administrasi ya, ini biasanya nih saya suka kalau ada teman-teman dari SMA yang berkunjung, itu biasanya saya yang bertugas untuk menjelaskan ke mereka, memperkenalkan tentang VIA. Dan di awal itu biasanya saya menanyakan, ketika Anda mendengar nama ilmu administrasi, apa yang ada di benak Anda? Dan itu biasanya mereka muncul jawaban hitung-hitungan, hitung uang, pembukuan, apalagi pokoknya jenis yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical seperti itu. Nah, kemudian barulah saya coba jelaskan bahwa yang mereka sebutkan itu tidak salah. Itu adalah ilmu administrasi pada level mikro, jadi pada level clerical ya, operasional. Tapi yang kita diskusikan tentu nggak di situ dong. Masa S1 cuma bahas caranya ngetik atau caranya bikin pembukuan? Enggak. Yang kita bicarakan itu adalah pada level makro. Jadi sebenarnya ada beberapa literatur yang kita pakai ya, sehingga kita bisa mendirikan fakultas ilmu administrasi itu kan pasti ada landasan teorinya dulu. Nggak mungkin kita bikin fakultas ilmu ini yuk gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Harus ada landasannya. Nah, ilmu atau teori-teori yang kita pakai itu memang mendasarkan diri pada ilmu administrasi sendiri. Jadi ilmu administrasi itu sebenarnya adalah ilmu yang berpusat pada tata kelola, governance, dan orang-orang yang ada di dalamnya, maka dia adalah orang-orang yang mengelola. Dengan kata lain, mereka adalah para leader, mereka adalah para pemimpin. Dan pemimpinnya bukan level yang menengah, tapi level yang tinggi. Karena kita bicara tata kelola menyeluruh. Jadi ilmu administrasi itu core-nya itu sebenarnya adalah leadership. Dan ketika kita bicara leadership, core-nya lagi itu adalah decision making. Maka ketika Anda kuliah di VIA, sebenarnya Anda dididik untuk menjadi seorang decision maker. Decision maker pada apa? Memutuskan apa? Misalnya nih ya, dalam setiap organisasi, itu pasti organisasi atau kelompok orang gitu ya, itu didirikan pasti karena punya kesamaan pandangan, punya kesamaan visi, punya kesamaan misi. Ayo kita kumpul, ngapain kita kumpul? Kita ingin meraih tujuan itu, kita ingin bersama-sama kita meraih tujuan apa gitu kan. Nah, itu ketika kita bicara pada level itu, teman-teman ilmu administrasi itu bicaranya adalah bagaimana kita meng-create visi kita, kemudian dari visi itu kita lahirkan, kita turunkan menjadi program operasional yang nyata. Nah, ketika sudah bicara program operasional, baru kita serahkan kepada orang lain. Siapa? Para manajer. Nah, manajer itu siapa? Orang-orang yang belajar di manajemen. Kira-kira seperti itu. Jadi, memang ilmu administrasi, khususnya yang administrasi bisnis ya, itu biasanya saling beririsan dengan manajemen. Iya. Betul ya? Hampir sama gitu. Hampir sama yang dibahas. Yang dibahas adalah cara mengelola orang, SDM, cara mengelola keuangan. Iya, kita akan bahas itu juga di ilmu administrasi. Tapi kita nggak berhenti tapi bedanya adalah manajemen itu kita mengelola berdasarkan
aturan, pedoman, guidance, visi misi yang udah diturunkan ke kita. Jadi kita tinggal datang, kita tinggal, saya ingin mencapai ini, kamu kerjakan. Ya udah, dia kerjakan sesuai dengan arahan. Tapi siapa yang mengarahkan? Itu ilmu administrasi. Gitu. Jadi kita yang meng-create di awal, kita yang bikin visi misi makronya, kebijakan makronya, lalu nanti yang operasional diserahkan ke manajemen. Seharusnya seperti itu. Kalau yang kami pegang seperti itu. Nanti kalau teman-teman compare dengan orang-orang di manajemen, mungkin mereka nggak akan terima. Oh, kamu juga bisa mimpin, iya. Tapi tingkatannya berbeda. Kita tingkatannya di level yang paling atas. Di level kalau nasional tuh ya presiden lah, paling tinggi gubernur seperti itu. Kalau di bisnis itu ya direktur, CEO, presiden, direktur gitu kan. Kalau manajemen ya di level general manager ke bawah sampai level operasional. Itu yang membedakan dengan manajemen. Iya benar. Jadi buat sobat aspirasi itu ya mungkin yang kemarin kebingungan gitu ya, Kak aku pengen banget masuk manajemen sama administrasi, kira-kira bedanya apa? Nah ini jawaban yang udah dijelaskan sama Bapak Aulia sendiri ya teman-teman. Memang pilihan yang populer di kalangan teman-teman SMA itu manajemen. Karena mungkin turun-temurun juga ya dari kakaknya, orang tuanya, masuk manajemen aja, kamu belajar bisnis. Apalagi mohon maaf nih ya, di banyak kampus itu fakultas ekonomi itu biasanya ada bisnisnya, fakultas ekonomi dan bisnis, sehingga orang mengasumsikan oh kalau belajar bisnis ke sini. Padahal sebenarnya kalau mau kita dalami di ilmu administrasi, khususnya di administrasi bisnis, di situ kita belajar create bisnis mulai dari start, dari awal, atau kalau kita ikut di sebuah lembaga bisnis yang sudah berjalan ya, misalnya BUMN atau perusahaan yang memang sudah eksis gitu kan, ya kita masuk ke situ, kita turut campurnya di level pengelolaannya, bukan di level operasionalnya, bukan yang bagian ngetik-ngetik. Ya, kita nanti akan ajarkan teman-teman mahasiswa itu dengan ilmu-ilmu klerikalnya, penghitungan, pembukuan itu part of the science ya, artinya yang level mikro. Tapi nggak berhenti di situ. Nanti teman-teman harus mulai masuk ke level makro, harus mulai masuk ke level kebijakan, karena udah diajari cara yang bikin kebijakan seperti apa. Dan itu ternyata nggak mudah loh, cara bikin kebijakan itu. Ini saya baru bicara di level administrasi bisnis ya. Di level administrasi negara itu lebih rumit lagi, karena mengatur pemerintahan ya, mulai dari level presiden, turun ke provinsi, gubernur, turun ke kabupaten, kota, turun ke kecamatan, kelurahan. Itu luar biasa pengaturannya. Kalau nggak dipegang sama orang-orang administrasi publik, itu akan terjadi simpang siur, tumpang tindih dan sebagainya. Dan itu terjadi di negara kita. Nanti lanjut. Oke, udah dijelaskan gitu ya teman-teman sama Bapak Aulia sendiri tentang administrasi itu sebenarnya apa sih. Jadi buat teman-teman yang memang kepengen atau punya minat gitu ya ke bidang leadership, terus decision making, itu bisa banget untuk masuk ke VIA UB. Oke Bapak, mungkin karena kita tadi juga udah mulai mengulik dan juga mengetahui lebih dalam tentang VIA UB nih Bapak, boleh dijelaskan Bapak kira-kira nih ya VIA UB itu prestasinya apa sih Pak di tahun ini atau mungkin di tahun yang lalu? Oke. Kalau prestasi, alhamdulillah ya, mahasiswa kami ini sangat aktif sekali mengikuti berbagai kejuaraan, karena memang itu adalah bagian dari target yang dibebankan oleh fakultas, ya, oleh pimpinan, oleh dekanat kepada setiap lembaga organisasi kemahasiswaan. Jadi di VIA itu teman-teman itu ada 17 lembaga otonom fakultas ya, istilahnya LOF atau unit kemahasiswaan lah pokoknya. Dan itu cukup mencakup hampir semua minat dan bakat yang mungkin dimiliki oleh seorang anak SMA, kira-kira gitu. Jadi kalau mau masuk, mau bidang apa aja ada. Yang bidang pemikiran, misalnya berpikir ilmiah ada, seperti RSC, ada Research Study Club ya. Kemudian yang suka olahraga juga ada sendiri, namanya Mafioso. Itu biasanya teman-teman tuh olahraganya kalau nggak futsal, sepak bola, badminton, basket, volley, yang besar-besar itu. Bahkan kalau mau olahraga kayak basket, kemudian badminton sama tenis meja, itu mereka nggak usah cari lapangan, karena kita punya lapangan sendiri. Nah, kita punya gelanggang olahraga sendiri. Jadi kita nggak perlu cari sewaan tempat lain, kita nggak perlu gantian sama yang lain. Di VIA sendiri sudah ada gelanggangnya sendiri, namanya gelanggang prestasi. Kemudian yang suka apalagi ya, yang suka musik ada tuh AMC, atau yang suka paduan suara juga ada. Bisa choir tuh juga cukup sering ya mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional, internasional, dan mereka juga membawa penghargaan yang nggak sedikit. Jadi cukup berprestasi juga choir kita. Kemudian
ada apa lagi ya, kajian-kajian Islam juga ada ya, namanya Forkim, kemudian dan lain sebagainya. Oh, seni tari juga ada, SSM ya, Sanggar Seni Mahasiswa. Itu ada tari tradisional, ada tari kontemporer, ada gamelan. Ya, gamelan buat teman-teman yang di luar Jawa itu, kita di Jawa itu kan alat musik tradisional namanya gamelan. Satu perangkat banyak gitu ya. Nah itu kalau teman-teman belajar itu kita juga udah punya gamelannya. Bahkan kita ada grup karawitannya ya, pemain gamelan itu campuran mahasiswa, dosen dan mahasiswa. Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan atau staff ya. Namanya apa ya? Raras Mekar Arum. Ya. Ada sendiri gitu ya Pak? Ada sendiri, ya mereka punya jadwal latihan sendiri dan kadang-kadang ya tampil di mana gitu. Cuma memang kalau tampil ya nggak yang kayak di kafe gitu ya, karena barang bawaannya berat. Bawa gong aja susah itu. Kalau band kan tinggal bawa gitar gini aja selesai. Tapi mereka masih aktif dan masih latihan. Itu udah sepuh-sepuh juga tuh. Banyak juga itu. Jadi kalau bicara prestasi, alhamdulillah ya kita cukup punya prestasi banyak, dan setiap lembaga itu tadi yang saya sebutkan itu diberikan funding ya, diberikan anggaran oleh fakultas untuk mereka berkreasi. Tapi sebagai gantinya tolong kasih fakultas prestasi. Nah itu ada target. Jadi setiap awal tahun, di awal kepengurusan itu setiap ketua-ketua organisasi itu tanda tangan perjanjian kinerja dengan wakil dekan bidang kemahasiswaan. Misalnya Anda harus juara nasional berapa, Anda harus juara internasional berapa, tingkat wilayah berapa, itu ada. Dan itu harus tercapai. Kalau nggak tercapai, ya pasti ada sanksinya, namanya juga perjanjian. Misalnya nanti, kalau gitu kalau nggak tercapai, berarti tahun depan anggarannya harus dikurangi, gitu, sampai kamu bisa naik lagi prestasinya, kayak gitu. Itu udah banyak banget ya prestasi yang udah diraih sama Via UB itu sendiri. Nah ngomongin soal prestasi lain ya Pak, selain ada LOF gitu ya, kira-kira untuk prodinya sendiri gitu Pak. Prodi dari Fakultas Ilmu Administrasi, selain administrasi publik dan juga administrasi bisnis tadi yang udah Bapak spill gitu, ada prodi apa lagi nih Pak di Via? Jadi ketika teman-teman SMA itu memilih jurusan ya, quote and quote, itu sebenarnya yang dibicarakan adalah namanya program studi, bukan jurusan ya. Jadi ketika kita bicara program studi, itu di VIA itu ada 10 program studi. Yang 6 itu adalah di level sarjana, dan itu mungkin nanti akan bisa dipilih oleh teman-teman SMA. Selain tadi yang 2 udah saya sebutkan ya, S1 Administrasi Bisnis, ada S1 Administrasi Publik, lalu ada S1 Perpajakan. Ini cukup banyak juga peminatnya ya. Kemudian ada S1 Pariwisata, lalu ada S1 Ilmu Perpustakaan, dan S1 Administrasi Pendidikan. Itu, silakan dipilih. Jadi semuanya kita bicara soal kebijakan, policy, bagaimana merancang sebuah visi, misi, dan sebagainya sampai ke bawah, tapi di bidang masing-masing. Di perpajakan, ya bagaimana cara mengelola perpajakan di Indonesia ini yang masih menjadi sumber utama penghasilan negara, pendapatan negara, bukan penghasilan, kerja aja negara. Pendapatan negara itu kan mayoritas masih dari pajak. Tentu ini harus dikelola, dan dikelola juga harus benar, gitu kan. Nah, siapa yang bisa mengelola dengan benar? Ya orang-orang yang memang belajar perpajakan dan seterusnya. Pariwisata juga sama, ilmu perpustakaan juga sama. Oke, berarti ada sekitar 6 prodi ya teman-teman di Via UB sendiri, yaitu yang S1. Sedangkan untuk 4 lainnya nih Bapak tadi. 4 lainnya itu nanti kalau teman udah lulus S1 bisa lanjut S2. Nah, S2-nya ada 3, S2 Administrasi Bisnis, S2 Administrasi Publik ya, lalu ada S2 Manajemen Pendidikan Tinggi. Jadi kita bahas soal tata kelola pendidikan, tapi skopnya adalah di perguruan tinggi, kampus, universitas, institut, akademi, di situ. Dan yang terakhir yang 10 itu adalah S3. S3-nya cuma 1, program Doktor Ilmu Administrasi, tapi peminatannya ada Ilmu Administrasi Bisnis dan ada Ilmu Administrasi Publik. Dan itu kelasnya ada di Malang dan Jakarta. Malang dan Jakarta gitu ya. Udah ada 10 program studi yang ada di Via UB teman-teman. Jadi banyak buat teman-teman yang punya minat gitu ya, untuk di bidang bisnis, kemudian di pemerintahan, perpajakan, terus pembukuan tentang perpustakaan kayak gitu, bisa masuk ke Via UB. Ya. Nah, mungkin juga buat ini ya, buat orang tuanya, kakaknya, bapak-bapaknya, yang belum S2, belum S3, sini juga sekalian. Ya, silakan bisa yang masuk. Di Jakarta nggak usah ke sini yang S3 ya, cukup di Jakarta aja. Karena udah sampai di Jakarta juga nih ya Sobat Aspirasi. Nah, tadi Bapak juga udah mention di awal ya Pak tentang ada fasilitas yaitu gelanggang prestasi yang
yang cuman ada di via UB sendiri gitu ya Pak. Nah, selain adanya Gelanggang Prestasi, fasilitas apa saja yang ada di via UB? Oke, jadi ada beberapa spot ya untuk teman-teman mahasiswa itu berkegiatan di luar kelas ya. Yang paling jelas kita sediakan itu adalah area indoor seating ya. Jadi untuk kursi-kursi, kemudian bangku-bangku dan meja untuk duduk di luar sambil menikmati angin, sepoi-sepoi gitu ya. Kan Kota Malang itu dingin ya teman-teman. Jadi suhunya Malang itu antara 18, 19 sampai 29 lah. Kalau dibandingin sama Bekasi, saya tiap anak SMA yang saya tanya itu di Tangerang gitu. Tangerang panas apa dingin? Panas gitu kan. Bekasi panas apa dingin? Panas gitu semua. Jadi mereka yang datang ke sini itu kayaknya itu memang orang-orang yang datang dari daerah yang agak panas gitu kan. Makanya ke Malang tuh seneng banget kuliah di Malang itu. Nah, apalagi kalau di VIA itu kita sediain arena-arena indoor ya. Dan di bawah pohon, teduh gitu kan. Jadi asik adem aja gitu sambil diskusi, mau nugas, mau makan itu boleh. Lalu ada juga hall tempat untuk meeting teman-teman mahasiswa biasanya bikin acara seminar, workshop yang besar, nasional, internasional. Itu ada beberapa tempat hall meeting. Kemudian ada juga olahraga udah ya, parkiran udah kan ya. Musola kita juga punya musola ya. Musola di VIA itu termasuk musola yang letaknya di luar gedung. Jadi kalau di fakultas lain tuh kebanyakan musolanya di dalam gedung, nggak kelihatan dari luar. Kalau ini pas lokasinya di tengah-tengah antara gedung-gedung VIA, sehingga teman-teman yang muslim ya terutama itu kalau mau lewat kemana aja, menuju kemana aja di sekitar VIA itu pasti nggak ngelewatin musola dan nggak mungkin ngelewatin waktu sholat. Harapannya gitu sih waktu itu. Kenapa bikin di situ ya? Harapannya itu supaya orang VIA itu selalu ingat sholat gitu. Ingat sholat dan juga waktu ibadahnya. Iya. Selain fasilitas itu Bapak, apakah ada kayak lab gitu? Oh iya, lab ya. Jadi lab itu adalah bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan ya. Cuma bedanya kalau di ilmu sosial dengan di ilmu alam itu pasti beda ilmu sains ya. Kalau ilmu sains itu labnya itu kelihatan banget gitu. Ada peralatannya, ada gelas ukurnya, ada tabung dan sebagainya. Kalau labnya ilmu sosial itu sebenarnya ya kita sediakan ruangan untuk berbagai lab ya. Ada lab kreativitas inovasi, ada lab bahasa, ada lab perpajakan. Kita juga punya lab galeri investasi buat yang mau belajar investasi. Tapi memang tidak kelihatan ada gelas ukurnya. Jadi yang ada ya ada meja, kursi, kadang ada komputer ya untuk berinteraksi, untuk berdiskusi. Sebenarnya kalau labnya ilmu sosial itu ya bisa di mana aja gitu kan. Karena yang dibutuhkan bukan peralatan, tapi yang dibutuhkan adalah sesuai namanya ilmu sosial. Sosial itu kan dengan orang ya. Jadi yang dibutuhkan ilmu sosial itu labnya ya orang. Siapa orangnya? Ketemu di luar sana itu orang gitu. Itu lab kamu. Jadi keluar kelas kamu ketemu orang siapapun, ya itu labnya. Interaksi gitu kan. Kertas, komputer itu alat bantu dan itu bisa kita bawa sendiri, bisa disediakan. Kita sediakan ada fasilitas komputer, lab dan sebagainya itu ada lab komputer ya. Tapi tidak harus di situ kalau mau bereksperimen sosial. Misalnya teman-teman yang administrasi bisnis mau ini ya, kita ajarin ya bikin startup kayak gitu-gitu. Itu kita ngumpul dulu, ada workshopnya, ada pelajarannya di perkuliahan gitu kan. Tapi setelah itu kan nggak bisa hanya di dalam. Kalau startup itu kan prinsipnya dia harus keluar, dia harus ketemu sama calon potensial customer ya kan, menanyakan produk. Kalau saya punya produk kayak gini gimana menurut Anda? Itu kan harus ngomong. Nanti kembali ke lab lagi, disusun lagi kanvasnya, habis itu di pivot lagi, dan seterusnya seperti itu kan. Jadi emang ilmu sosial tuh labnya adalah dunia ini, maksudnya gitu ya kira-kira. Luas gitu ya. Luas banget gitu ya. Kalau ilmu alam dia nggak bisa kerja kalau nggak ada ruang labnya gitu kan. Mohon maaf nih orang alam. Oke, jadi banyak banget fasilitas yang udah disediakan di VIA UB itu sendiri ya Sobat Aspirasi. Dan ngomongin ya Pak tentang terkait topik kita hari ini yaitu penerimaan mahasiswa baru UB. Seperti yang Yudi tahu gitu ya, jalur penerimaan masuknya itu ada 3 Bapak ya. Ada SNBP, SNBT, sama Mandiri gitu. Boleh tahu nggak sih Pak untuk UKT sendiri di VIA UB di ketiga jalur tadi itu di range kira-kira berapa Pak? Oke. Ini juga banyak ditanyain ya sama teman-teman SMA ya dan guru-guru yang berkunjung. Kalau range UKT di UB
secara umum itu sangat variasinya sangat banyak karena memang tergantung proses pendidikannya. Tentu saja yang di ilmu alam, ilmu sains itu lebih tinggi daripada yang di ilmu sosial. Nah, karena VIA ini adalah ilmu sosial, maka memang biaya UKT-nya relatif lebih rendah daripada di ilmu alam. Kalau mau dijabarkan, UKT itu kan ada 7 level ya, ada 7 level, mulai dari level 0. 0 itu adalah untuk para penerima beasiswa bidik misi, sehingga sudah dibiayai dari pemerintah, mereka nggak perlu bayar apapun. Lalu mulai level 1 itu sekitar 500.000 lah, level 1, sampai level yang tertinggi adalah level 7 itu di angka 5-6 jutaan. Dan itu memang UKT itu akan ditetapkan oleh universitas ya, berdasarkan keadaan keluarga pendaftar. Jadi ketika teman-teman daftar itu kan nanti akan diminta untuk menyerahkan beberapa dokumen tentang keluarga ya. Jadi di situ nanti tim universitas akan menilai ini kira-kira dengan kemampuan orang tua segini itu cocoknya di UKT level berapa. Dan itu masih bisa dibanding apa sih kalau pengadilan tuh banding gitu, maksudnya nggak terima gitu loh. Iya. Jadi misalnya mohon katanya kok menurut keluarga kami terlalu tinggi, mungkin karena ada musibah yang tidak terdeteksi oleh tim universitas, itu bisa mengajukan penurunan UKT seperti itu. Oke, berarti untuk di range harganya dari yang paling rendah sekitar 500.000 sampai yang paling tinggi 5 sampai 6 jutaan ya. Oke, jadi menurut Yudit nih ya, Sobat Aspirasi itu masih lumayan worth it untuk kita berkuliah di UB, terutama di Fakultas Ilmu Administrasi itu sendiri. Ya, dan biaya hidup di Malang juga lebih rendah ya daripada di Jabodetabek tentunya. Di sini kamu 10.000 udah dapat nasi pecel, udah sama peyek, udah sama bakwan jagung ya, udah lengkap lumayan lah gitu buat sekedar makan ya kan. Apalagi kalau ke daerah yang agak pinggiran ya 6.000 pun dapat, 5.000 pun dapat. Kalau di Jabodetabek kayaknya nggak boleh tuh 10.000. Parkir itu 10.000. Minimal 15.000 kali ya. 15.000 kayaknya ya. Oke. Karena tadi itu ada 6 prodi ya Bapak, dan UKT-nya itu apakah setiap prodinya berbeda-beda ataukah hampir semuanya sama? Kalau prodi-prodi itu hampir sama. Hampir sama, karena memang secara keilmuan juga ya sama ya, ilmu sosial juga, jadi semuanya nggak membutuhkan fasilitas yang terlalu banyak ya, yang rumit, sehingga memang rata-rata biayanya kurang lebih seperti itu, hampir sama gitu. Hampir sama. Oke. Nah, kalau misalkan nih ya Bapak, ada teman-teman yang sebenarnya kayak UKT-nya itu terlalu tinggi, tapi mereka itu masih belum sempat untuk mengajukan banding UKT tadi gitu. Nah, terus mereka kayak terlambat membayar gitu Pak. Nah, kira-kira kalau melakukan keterlambatan pembayaran UKT itu apakah ada sanksinya Pak? Ya paling dimarahin. Ya? Wah, bercanda. Kalau terlambat itu ya sebenarnya gini ya, prinsipnya itu setiap problem yang dihadapi oleh mahasiswa itu seyogyanya dikomunikasikan dengan fakultas ya, sehingga supaya fakultas itu bisa memahami. Kalau nggak pernah dikasih tahu ya, misalnya gini, mahasiswa semester ini aktif, lalu semester depan waktunya bayar UKT nggak bayar, waktunya KRS-an nggak daftar juga. Jadi terus kenapa, kan kita juga bingung, ini ada apa kok dia nggak muncul gitu kan. Tapi kalau misalnya dikomunikasikan ya, minimal dengan dosen pembimbingnya dulu, PA ya, penasihat akademik, atau misalnya langsung dengan Kaprodi nih ya, sebagai penanggung jawab di setiap prodi, dikomunikasikan dulu, Pak kami ada masalah begini, kami gimana solusinya. Itu mungkin masih bisa lah dinegosiasikan lah ya dengan pimpinan. Kita juga tidak melulu ketat sama aturan, tapi semua itu bisa dibicarakan, asalkan dari pihak mahasiswa keluarga juga terbuka sama kami. Kalau iya ada kemauan, jadi misalnya Pak kami nggak bisa bayar gini, gimana caranya ya, nanti kan pasti dicarikan solusi tuh sama pimpinan gitu. Oke, dan untuk pengurusannya itu bisa di lewat mana Pak? Kalau misalkan untuk kayak mau membayar tapi ada keterlambatan, itu biasanya kita kalau membayar itu bisa langsung ke bank sih ya, bisa langsung transfer seperti biasa sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma ya memang kalau terlambat memang konsekuensinya nggak bisa KRS-an ya, nggak ikut kuliah gitu. Nah kalau memang seperti itu, ada aturan-aturan yang membolehkan seorang mahasiswa itu mengambil cuti atau terminal studi
itu boleh silahkan diambil kalau memang ada sesuatu yang mendesak sehingga teman-teman nggak bisa kuliah dia di semester berikutnya ini, itu bisa mengajukan misalnya cuti kuliah. Cuti kuliah itu teman-teman semesternya itu tidak dihitung perkuliahan. Jadi misalnya kalau kuliah itu kan ada hitungnya semester 3, 4, 5. Kalau cuti maka semester 4-nya ini nggak dihitung. Jadi semester 4-nya baru nanti berikutnya. Sehingga tidak mengurangi istilahnya, tidak mengurangi hitungan nanti. Kalau mau lulus cum laude ya atau dengan pujian itu kan syaratnya salah satunya harus tepat 8 semester. Nah kalau cuti itu kan dia tertunda kan, tapi itu tidak menambah semesternya. Kira-kira gitu. Jadi dia tetap punya peluang untuk cum laude dan dia juga tidak perlu membayar pada semester yang dia cuti. Kalau memang pada saat itu sedang ada problem atau hal yang harus dikerjakan, mungkin kamu ikut penelitian ke Antartika gitu kan, ke Afrika, ini nggak bisa kuliah 1 semester, ya udah cuti aja gitu kan. Jangan diem aja, nanti malah kehitung terus ini kayak utang lah jadinya. Oke, jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan ada kendala gitu bisa dibicarakan dulu dengan dosen penasihat akademiknya dan juga dengan kaprodinya terlebih dahulu ya Pak. Betul. Jadi VIA itu masih terbuka dengan para mahasiswanya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan ada masalah bisa langsung dibicarakan aja. Kuncinya itu di ini ya. Jadi kan teman-teman mahasiswa baru itu setiap datang ke sini itu akan diberikan 2 buku, namanya buku pedoman akademik universitas dan buku pedoman akademik fakultas. Itu aturan kamu mulai dari masuk sampai mau lulus atau ada apa-apa di tengah jalan itu ada di situ semua. Masalahnya adalah teman-teman ini kadang nggak dibaca kayaknya. Lebih suka nanyanya di medsos. Oh iya betul sekali. Ini masalahnya, padahal di situ udah ada semua. Kalau aku nilainya B- nanti bisa dengan pujian nggak? Itu sebenarnya bisa ada jawabannya di situ. Cuma ya teman-teman harus membaca gitu baca. Ya. Oke, jadi pokoknya 2 hal yang paling penting kalau udah diterima di Universitas Brawijaya harus membaca buku pedoman. Ya itu ya gimana ya, kita mau hidup di sini tapi nggak ngerti pedomannya terus buta begini kan, kayak kuda jalan ditutup gini matanya kan gitu. Iya. Nabrak kan akhirnya. Iya benar-benar. Nah Bapak ngomongin tentang Fakultas Ilmu Administrasi, kalau misalkan anak kuliah itu biasanya identik dengan beasiswa gitu ya, cari-cari beasiswa gitu Pak. Apakah di VIA sendiri itu menyediakan beasiswa untuk para mahasiswanya ataukah mahasiswanya harus cari-cari beasiswa sendiri? Kalau yang beasiswa resmi dari pemerintah itu yang jelas adalah bidik misi. Kemudian ketika sudah jadi mahasiswa itu sebelum jadi mahasiswa ya. Ketika mendaftar jadi mahasiswa. Kemudian ketika datang ke sini sudah jadi mahasiswa itu ada beasiswa PPA kalau namanya, peningkatan prestasi akademik. Itu ada memang. Cuma memang beasiswa itu tidak diberikan sampai kamu lulus, tapi diberikannya mungkin misalnya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Karena bergantian dengan teman-teman yang lain, adik kelasnya gitu kan. Yang dari pemerintah atau dari universitas hanya itu saja sih sebenarnya. Yang lain-lainnya itu teman-teman ada bisa ngambil beasiswa dari pihak luar, pihak ketiga, perusahaan yang punya CSR, atau dia punya bikin yayasan ya, foundation, menyediakan beasiswa untuk mahasiswa misalnya, itu bisa. Atau teman-teman biasanya yang skripsi yang udah masuk penelitian itu ada beasiswa dari BRIN misalnya. BRIN itu menyediakan beasiswa untuk melaksanakan penelitian, diberi uang penelitian lah ya. Nah itu kan lumayan tuh, bisa buat hidup, bisa buat penelitian. Atau kalau nggak mau cari beasiswa resmi, ya teman-teman bisa ikut bantu dosen misalnya. Dosen itu kan punya project ya, akademik itu misalnya ada penelitian, ada pengabdian, itu kan ada fundingnya. Nah dari situ kan teman-teman kalau emang suka riset ya, suka nulis gitu kan, itu bisa dapat honor lah dari situ. Lumayan, itu bisa nambah uang saku sendiri gitu. Tapi kalau nggak gitu, biasanya sih secara umum mahasiswa itu ada yang ngambil part time, kerja di kayak Pizza Hut, cafe ya, jadi bartender kayak gitu. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi yang penting jangan sampai mengganggu waktu kuliahnya aja sih menurut saya. Oke. Nah untuk informasi beasiswa yang misalkan disediakan oleh pendidik atau pemerintah itu Pak bisa diakses di mana kalau boleh tahu? Kalau di UB itu disediakan di beasiswa.ub.ac.id. Jadi info-info beasiswa dari pemerintah atau dari luar swasta itu biasanya dimuat di situ. Jadi kalau nanti teman-teman jadi mahasiswa di situ,
pantau aja itu, ada beasiswa baru misalnya, ya udah apply coba gitu. apply coba. Yang paling syaratnya ya KHS gitu-gitu ya, minta tanda tangan dosen PA gitu aja. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan yang pengen dapat beasiswa itu juga masih banyak banget peluangnya untuk diterima gitu ya Pak. Ya. Apalagi di Fakultas Ilmu Ada aja lah Administrasi. jalannya lah. Ya, betul sekali. Nah Bapak, karena kita tadi udah ngobrolin tentang VIA-nya sendiri gitu ya Pak, kita mungkin bisa merujuk untuk ngobrol tentang ospeknya gitu Pak. Di VIA gitu kayak. Mungkin ya teman-teman yang mau masuk ke VIA itu penasaran gitu Pak tentang ospek di VIA itu kayak gimana ya. Boleh tahu nggak sih Pak durasi ospek biasanya di Fakultas Ilmu Administrasi itu sendiri itu berapa lama? Jadi yang kegiatan penerimaan mahasiswa baru ya namanya PKK Maba, Iya. itu biasanya dilaksanakan selama 3 hari. 3. Jadi yang 1 hari itu di tingkat universitas dengan seluruh fakultas yang lain. Kemudian yang 2 hari lagi itu biasanya kembali ke fakultas masing-masing. Nah di situ biasanya diberikan materi ya tentang perkuliahan, tentang sistem administrasi di fakultas, misalnya kayak ngurus itu tadi, kayak ngurus beasiswa atau ngurus keringanan itu seperti apa, kemudian sistem akademiknya, jadi KRS itu apa, kan nggak ada tuh ya istilah-istilah itu di SMA kan, KRS itu apa, KHS itu apa, itu cara ngurusnya gimana, itu akan dijelaskan. Kemudian fasilitas seperti perpustakaan tuh cara menggunakannya gimana, itu juga dijelaskan. Tapi setelah itu biasanya itu dilakukan seminggu sebelum perkuliahan dimulai perdana. Nah setelah itu ketika perkuliahan masuk, kalau di VIA itu ada kegiatan kemahasiswaan ya di setiap akhir pekan. Kalau nggak di hari Sabtu, hari Minggunya itu biasanya ada kegiatan hari jurusan. Sekarang namanya hari departemen sih. Itu biasanya mengundang dosen-dosen yang ada di struktural ya, jabatan struktural departemen, kemudian Kaprodi, itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang departemennya, prodinya, apa yang diharapkan dari mahasiswa gitu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang biasanya juga datangnya dari teman-teman panitia mahasiswa ya, panitia PKK Maba, ya sosialisasi tentang LF ya, unit-unit aktivitas Kirmas itu biasanya diperkenalkan satu-satu, disuruh menampilkan talent satu-satu gitu ya, yang MC ya main band, yang choir ya main choir kayak gitu, sampai kurang lebih 1 semester. 6 bulan gitu. 6 bulan, nggak sampai, paling ya 3 bulanan lah, 3 bulanan. Jadi setiap Sabtu atau Minggu ya teman-teman harus menyediakan waktu ya untuk mengikuti kegiatan itu, tapi biasanya nggak lama, biasanya hanya setengah hari. Nanti di sekitar bulan, kan penerimaan masuk perkuliahan itu kan bulan Agustus ya, itu biasanya di bulan November udah selesai, masih ada sisa waktu sampai Desember biasanya untuk menyelesaikan semester ganjil. Oke, jadi untuk durasi ospeknya sendiri itu ada sekitar 3 bulanan ya, dan itu pastinya wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru via UB gitu ya Bapak. Seperti itu. Oke Bapak, nah mungkin kalau misalkan setelah membicarakan tentang ospek, durasinya gitu ya Bapak, kita pengen tahu setelah tadi ada buku pedoman yang katanya wajib dibaca ya Pak, dan pastinya di situ banyak sekali informasi untuk tentang KRS itu. Nah mungkin buat teman-teman nih ya yang penasaran lebih dahulu gitu Pak, kira-kira kalau di VIA sendiri itu mulai dari semester berapa sih Pak mahasiswanya itu melakukan KRS sendiri? Oh oke. Jadi kalau di VIA itu teman-teman mahasiswa baru itu di semester 1, semester ganjil itu tidak perlu mikir KRS karena itu sudah disediakan oleh fakultas, sudah terpaket, jadi teman-teman tinggal melaksanakan aja. Tapi ketika masuk semester 2 dimulailah KRS War. Ya. Jadi teman-teman harus memprogram sendiri mata kuliahnya sesuai dengan panduan. Jadi bukan asal aja ngambil, tapi sebenarnya di buku panduan itu sudah ada kurikulum setiap prodi. Jadi di semester 2 itu ngambil mata kuliah apa, semester 3 ngambil mata kuliah apa, itu sudah ada. Tapi teman-teman harus memproses sendiri untuk mengambil mata kuliahnya. Dalam arti memilih kelasnya. Ya kan, kelas itu implikasinya kepada jadwal perkuliahan. Jadi teman-teman memprogram sendiri, asalkan kuotanya tidak habis, teman-teman pasti kebagian
mata kuliah yang wajib, kira-kira gitu. Nah kebanyakan kan ya Pak, teman-teman itu yang mau KRS itu kayak takut gitu, Kak aku masih belum paham nih gimana caranya, takut salah ambil kelas lah atau kayak gimana, kira-kira ada tutorialnya atau kayak gimana, sosialisasi gitu mungkin? Sebenarnya ya sistemnya itu adalah setiap pergantian semester itu mahasiswa itu berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik masing-masing. Jadi setiap mahasiswa itu nanti semester 2 itu pasti akan diberi satu orang dosen penasihat akademik. Di situ kamu bisa berkonsultasi tentang mata kuliah apa yang harus diambil, termasuk problem-problem apa yang mendera ya selama perjalanan akademik itu silakan dimanfaatkan. Selain susunan kurikulum yang sudah ada di buku pedoman. Jadi misalnya, oh aku tahu ini kalau mata kuliahnya masih wajib semua, itu sebenarnya pun nggak usah konsultasi dengan dosen PA pun masih nggak ada masalah. Tinggal program aja, ambil, ya masuk ke sistem, ambil, udah selesai, gitu kan. Tapi masalah itu mulai muncul ketika ada mata kuliah yang sudah diambil tapi tidak lulus atau nilainya jelek misalnya, kemudian ingin mengulang supaya nilainya lebih bagus di semester berikutnya. Problemnya adalah di semester yang sama, ketika mau mengulang itu bebannya juga masih tinggi. Lalu gimana? Nah, konsultasi ke dosen PA, solusinya gimana Pak? Apakah diambil sekarang atau nanti aja belakangan ketika udah mulai agak luang, misalnya semester 7, 8 tuh mata kuliahnya udah mulai habis, jadi udah nggak banyak beban kuliah. Nah, tinggal ngambil mata kuliah mana yang kemarin masih jelek nilainya, ingin diulang, diambilnya di situ. Kira-kira gitu. Nah, itu konsultasinya sama dosen PA. Dosen PA. Iya, jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Betul. Bisa konsultasi sama dosen. Kamu jangan menganggap dirimu sendirian gitu ya. Itu dosen itu ada di situ. Kamu bisa tanya ke mereka. Oke, jadi tenang aja, nggak perlu khawatir gitu ya Bapak. Nah, kemudian nih Bapak mau tanya lagi untuk sistematis, karena tadi ada semester gitu ya Pak, semester akhir kalau teman-temannya mau ngulang kuliah gitu, itu via sendiri ya Pak, apakah ada semester antara gitu Pak mungkin? Oh iya. Teman-teman itu melakukan pengulangan. Oh iya, ada. Jadi antara semester genap ke semester ganjil ya, tahun ajaran baru, antara bulan Juni, Juli, Agustus itu kan libur panjang. Itu kalau secara akademik itu namanya adalah semester antara. Dulu namanya semester pendek, tapi sekarang dinamai semester antara. Kenapa? Karena berbeda. Semester pendek itu hanya diperuntukkan bagi pengulangan mata kuliah yang mau diulang saja. Dan jumlah pertemuannya pendek sesuai namanya, hanya 12 pertemuan. Tapi kalau mau ngambil mata kuliah baru, nggak bisa. Harus nunggu semester reguler, ganjil atau genap. Kalau semester antara, itu sama dengan semester biasa. Panjangnya 16 pertemuan, termasuk 2 ujian ya, UTS dan UAS. Cuma waktunya yang dimepetin, jadi paling hanya sebulan. Jadi mata kuliah jumlah pertemuan selama 4 bulan itu dimampatkan jadi 1,5 bulan. Jadi hampir setiap hari kamu kuliah gitu. Nah, rebo gitu ya. Dan itu selain untuk mengulang mata kuliah yang jelek ya atau yang belum diambil, boleh mengambil mata kuliah baru. Jadi misalnya ada mata kuliah yang bukan wajib ya, yang pilihan misalnya. Itu pingin diambil sekarang, nggak usah nunggu nanti semester tua misalnya. Itu kalau kamu bisa mengajak minimal berapa orang tuh ya, 10 orang temanmu untuk ambil mata kuliah yang sama, maka nanti prodi akan membukakan kelas itu untuk kamu, diberi dosen nanti. Jadi kamu udah ngambil duluan, sehingga harapannya nanti kuliahnya bisa lebih cepat selesainya secara waktu, bukan secara jumlah semester. Kalau jumlah semester antara dihitung satu semester sama. Kalau semester pendek itu dihitungnya setengah semester. Jadi ketika nanti Anda, kalau dulu ya, kalau kita ngambil semester pendek, itu di akhir itu akan ada kata-kata kayak gini, diselesaikan dalam waktu 8,5 semester. Oh berarti pernah ngambil semester pendek, gitu. Kalau ngambil semester pendek 2 kali ya 1 berarti. Tapi kalau semester antara itu dihitung 1. Jadi kalau Anda ngambil semester antara sekarang, maka Anda sudah terhitung ngambil, misalnya nih sekarang lagi semester 4 nih ya, ntar bulan Juni, Juli, Agustus kuliah semester antara, maka itu semester 5-nya dia. Jadi saya udah kuliah 5 semester. Semester ganjilnya itu 6 semester berarti. Maka kalau Anda mau kuliah, mau lulus dengan cum laude ya, artinya dengan ujian sekarang, harus selesai di semester ke-8 Anda. Kapan itu? Islam dihitung sendiri.
Itu lebih cepat satu semester daripada yang teman-teman yang nggak ngambil semester antara. Oke, berarti Gitu. buat teman-teman Bingung ya? iya, kayak lumayan panjang gitu ya Pak. Lumayan panjang, ini penjelasannya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti ketika di sini aja ngelakoninya ya. Sekarang tenang aja. Jadi informasinya kalau di VIA sendiri itu untuk semester antaranya nggak cuma untuk mengulang aja, tapi juga ada kesempatan untuk mengambil mata kuliah baru atau Betul. percepatan semester gitu. Betul. Oke. Nah Bapak, kemudian nih ya, kira-kira kalau kita udah masuk ke dunia perkuliahan, udah KRS tadi, terus udah membicarakan tentang semester antara juga. Nah boleh tahu nggak sih Pak, untuk ukuran kelas rata-rata di VIA UB itu minimal berapa mahasiswa Bapak? Oh, kalau kapasitas kelas itu memang kami sediakan ruang-ruang kelas berkapasitas antara 30 sampai 40 orang satu kelas. Itu memang sesuai dengan aturan di kementerian ya. Kalau ilmu sosial itu memang jumlahnya segitu satu kelas. Tapi kalau ilmu sains itu biasanya lebih sedikit, antara 20 maksimal sampai 30. Bahkan ada yang kelasnya hanya 10, 7 orang karena memang banyak banyak prakteknya. Kayak saya pernah dengar ada dosen arsitektur itu yang bilang kelas saya itu cuma 7 orang. 7. Karena emang yang dipelajari harus kan gambar ya, arsitektur itu memang harus intensif. Nggak bisa 40 orang ya, dia lama itu belajar. Dosennya cuma satu, ngawasinya lama itu. Kalau ilmu sosial itu lebih besar jumlah pesertanya satu kelas. Oke, berarti sekitar 30 sampai 40 mahasiswa di kelas. Jadi kalau Ya. misalkan teman-teman mau pengen punya banyak teman gitu, pas banget ya Pak di sosial, Oh temennya iya. bakalan banyak gitu. Banyak harusnya, cuma saya nggak tahu ya kok banyak teman-teman terutama mahasiswa angkatan baru ya, itu yang merasa insecure. Insecure. Karena di semester 1 kan dia kuliahnya dipaket tuh. Jadi kemana-mana ngambil kuliah apapun temennya sama, hanya pindah-pindah kelas aja tapi temennya sama. Ketika masuk semester 2 kan mulai berjuang sendiri tuh, KRS War. Jadi ada kemungkinan kamu nggak satu kelas sama sahabatmu di semester 1, bisa terpencar-pencar gitu kan. Nah itu kok banyak yang saya nanti nggak ketemu sama sahabat saya, nanti kalau nggak ada teman gimana? Nah itu kan ada teman baru, ini kan seseangkatan aja, kan harus kenalan lah gitu. Itu gunanya diputer-puter itu supaya kenalannya banyak. Iya benar. Gitu. Apalagi ilmu sosial. Ilmu sosial tuh ya tadi harus ngomong. Betul. Jadi kalau nggak ngomong ya delay aja, menyepi gitu ya. Betul. Ngurusi sel gitu aja. Oke, Bapak, karena tadi kita juga udah berbincang gitu Pak, aku pengen tahu Pak, VIA sendiri itu udah bermitra dengan perusahaan mana saja sih Pak kalau boleh tahu? Oh ya, sejak adanya program kebijakan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian, itu memang semua fakultas itu berlomba-lomba untuk menyediakan wadah untuk teman-teman itu melakukan kegiatan di luar kampus. Salah satunya adalah magang, magang bersertifikat ya, studi independen dan sebagainya. Itu dari VIA itu memang akhirnya mencoba menggandeng perusahaan-perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai tempat tujuan magang. Jadi bikin MOU dulu dan sebagainya. Banyak sekali, saya sebenarnya nggak terlalu hafal, tapi kalau boleh saya sebut misalnya ada tiket.com, itu juga salah satu partner kami. Terus ya mungkin banyak perusahaan yang mungkin kita tidak kenal namanya ya, karena memang dia bukan bergerak di bidang commerce umum seperti Traveloka gitu kan. Tapi BUMN itu kita juga punya koneksi yang cukup lumayan, karena banyak direktur BUMN itu yang kuliah di VIA, ngambil S3 gitu kan. Akhirnya karena ngambil S3, kenal dengan dosen kita, akhirnya kemudian sekalian aja kerjasama. Salah satu kerjasamanya itu biasanya kalau dengan perusahaan ya memberikan kesempatan kepada mahasiswa S1 untuk melakukan magang di tempat Anda, dan itu pasti diterima dong, kan mereka juga mau lulus. Kalau nggak diterima nggak dilulusin sama dosen kita. Gitu. Betul. Jadi banyak tuh misalnya seperti Pupuk Kaltim, ya kan, kemudian ada Semen Gresik itu, dan di Jakarta tuh banyak perusahaan-perusahaan yang tidak terkenal tapi mereka besar usahanya sebenarnya di belakang layar gitu ya. Itu direkturnya kuliah di sini, dan itu setiap kali kuliah di sini pasti kita tarik untuk boleh nggak magang dulu? Boleh, silakan magang. Perbankan, ada alumni VIA itu ada 2 orang yang bekerja di BNI dan Mandiri, dan itu posisinya nggak main-main, Vice President. Ada di BNI itu namanya Pak Sis Apik Wijayanto, dan di Bank Mandiri itu Budiana siapa gitu, saya lupa namanya. Tapi mereka
orang nomor 2 setelah presiden, setelah direktur utama gitu ya. Jadi kalau mau magang di BNI ya aksesnya gampang, bosnya udah orang kita gitu kan, alumni kita gitu. Di pemerintahan pun juga sama. Beberapa alumni kami kan juga ada yang jadi bupati, jadi sekda, jadi kerja di DPR, DPRD, di pemerintahan, dinas itu banyak sekali. Dan ketika teman-teman mau magang, ya tinggal bilang aja, kan sesama alumni VIA gitu. Banyak sekali. Jadi intinya ya, sobat aspirasi, kalau misalkan mau berkuliah di VIA itu udah nggak perlu khawatir lagi, karena udah banyak banget perusahaan yang bermitra dengan kita. Jadi kalau misalkan mau magang-magang itu pasti aksesnya jauh lebih mudah. Betul sekali. Oke, Bapak. Boleh tahu nggak sih Pak terkait tentang tadi magang ya, ada MSIB, terus kayak biasanya yang aku kenal tuh kayak ISNA gitu kan, luar negeri kayak gitu. Itu apakah bisa memberikan kesempatan untuk mahasiswa VIA sendiri untuk melakukan student exchange itu? Oh iya, sangat. Itu adalah satu program dari kementerian menurut saya sangat bagus sekali ya, memberikan kesempatan bagi mahasiswa se-Indonesia sebenarnya untuk melakukan exchange, mengambil experience selama 1 semester di kampus di luar negeri yang sudah bermitra dengan kementerian. Dulu ada banyak sekali, di banyak negara ada. Nah, termasuk yang VIA. Nah, ini tentunya kami di fakultas mendorong teman-teman mahasiswa VIA itu untuk ikut program seperti itu. Karena itu sangat penting, experience untuk mengenal pendidikan di negara lain, sistem pendidikannya, kemudian budayanya, orang-orangnya. Itu adalah sebuah ilmu yang mungkin nggak bisa dipelajari hanya dari YouTube. Ya kan, you have to feel it di tempat itu gitu kan. Di YouTube iya, kamu dapat ilmu dari mana aja, bisa Turki, Amerika iya, tapi experience untuk merasakannya itu tidak semua orang bisa dapat seperti itu. Makanya 1 semester itu adalah sangat berharga menurut saya. Ya pasti jalan-jalan, foto-foto itu iya, itu juga part of the experience yang mungkin nggak akan kejadian 2 kali gitu kan. Kapan lagi misalnya kemarin ada mahasiswa kami yang lolos ya program ISMA itu dan kuliahnya di Polandia. Kapan lagi sih kita bisa datang lagi ke Polandia, negara yang jauh di Eropa sana, biayanya juga mahal untuk terbang ke sana, biaya hidupnya juga pasti beda dong ya dengan di Indonesia. Itu tentu 1 semester itu menjadi sangat valuable dan itu bisa experience-nya bisa kebawa sampai seumur hidup. Betul. Gitu loh. Jadi bisa diceritakan ke adik-adik tingkatnya. Betul. Sebenarnya untuk didukung student exchange. Iya, tapi memang syaratnya ya seleksinya se-Indonesia. Jadi teman-teman VIA khususnya ya kita dorong untuk misalnya dari sisi bahasa asing ya, bahasa Inggris itu harus di upgrade. Nanti supaya ketika tes itu ya nilainya tinggi lah gitu. Terus juga terkait pemilihan kampus ya, pemilihan fakultas itu juga sebenarnya meskipun banyak pilihan tapi juga nggak bisa sembarangan. Karena kan ada kuota kan. Nah kuota itu kalau misalnya Harvard gitu kan, semua pada mau ke Harvard ya pasti saingannya lebih banyak. Mending kita pilih negara yang negara maju tapi kampusnya nggak terlalu banyak didatengin mahasiswa lain misalnya. Makanya kemarin mungkin salah satu tipsnya mahasiswa kami itu ya pilih negara yang tidak terlalu populer seperti Polandia. Polandia itu di mana gitu kan? Tapi itu kan Eropa juga gitu loh. Sudah cukup lah ada ngerasain Eropa dari Polandia harus ke Inggris, Prancis, Jerman. Itu mungkin terlalu banyak peminatnya. Jadi pesaingnya juga banyak. Jadi pilih negara-negara yang kecil-kecil tapi di Eropa juga gitu. Soalnya bisa nambah ilmu dan juga experience baru gitu iya, atau dari ketika udah di situ, kalau Eropa itu kan bisa kemana-mana kan dekat tuh ya, mau ke negara sebelah, negara sini kan negara semua. Kalau Indonesia kan memang sulit ya, sana laut, sini laut, sini laut gitu. Betul. Kalau Eropa kan akhir pekan gitu ya, nggak ada kuliah akhir pekan, naik kereta, udah nyampe Jerman, udah nyampe Prancis, pulang lagi gitu kan. Itu yang penting masuk dulu lah, lolos dulu. Ke Prancisnya ntar ketika di sana diatur nanti. Intinya ya teman-teman di VIA itu juga bakalan didorong dan juga didukung oleh semua sivitas akademik untuk teman-teman yang pengen student exchange. Betul. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang ini sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir gitu ya Bapak. Apakah mungkin untuk VIA sendiri ada syarat dan juga kriteria untuk menyeleksi calon mahasiswa baru Universitas Brawijaya 2024 ini Pak? Oh baik. Kalau seleksi di pintu masuk seleksi nasional itu kami nggak punya kewenangan di sana. Itu sepenuhnya di handle oleh kementerian dan juga penyelenggara ini ya, penyelenggara seleksi itu
LPTMT apa itu ya, LTMT lembaga gitu ya seperti itu, maaf saya nggak hafal. Itu sepenuhnya dihandle oleh mereka. Yang penting adalah teman-teman kalau mau masuk yang jalur prestasi itu memang kalau di UB itu yang dicari adalah prestasi nasional atau internasional juara 1, 2, atau 3 itu. Jadi kalau teman-teman nih misalnya punya selama SMA itu punya 10 prestasi, juara 1, 2, 3 semua nasional internasional, nanti yang diajukan ke UB itu yang diambil 3 yang paling keren, yang paling bagus, paling prestisius, sehingga dipertimbangkan untuk masuk jalur prestasi. Kalau jalur tes ya sesuai nilainya kan, itu kan kayak jual beli kan. Betul. Aku punya nilai berapa, dimasuk situ bisa nggak, nah kan gitu. Usahakan aja dapat nilai yang sebagus-bagusnya ya, supaya peluang masuk VIA lebih besar. Nah baru di seleksi mandiri itu kita bisa ikut campur karena memang panitianya diserahkan ke fakultas masing-masing. Jadi ketika teman-teman nanti mendaftar di jalur mandiri ya, terpaksa misalnya atas-atas nggak lulus jalur mandiri, itu bisa nanti yang jelas ada sesi wawancara khususnya bagi yang masuk membawa prestasi. Nah itu nanti teman-teman pastikan sama sih sebenarnya syaratnya ya, pastikan membawa bukti-bukti sah gitu ya, bahwa Anda pernah berprestasi di kejuaraan ini dan itu, tunjukkan nanti ke panitia, maka nanti panitia akan mempertimbangkan supaya bisa masuk di VIA dan selama kuotanya masih ada. Jadi tadi kan ada 6 prodi nih ya, yang S1. Yang saya bilang tadi di awal, administrasi publik dan bisnis ini yang paling tua. Memang jumlah kelasnya paling banyak, tapi memang jumlah peminatnya juga paling banyak. Sehingga pesaingnya juga lumayan. 50-50 ya. Kalau mau ngambil masuk VIA ya silahkan ambil prodi yang mungkin masih baru-baru, seperti prodi administrasi pendidikan, ilmu perusahaan itu masih baru-baru. Jadi bisa masuk ke situ, tapi ya kembali lagi sih ke minatnya teman-teman ya. Kalau emang nggak minat di ngurusi pendidikan ya, saya lebih minat ngurusi negara Pak, yang lebih luas lagi ya. Nggak apa-apa, tetap masuk ke administrasi publik. Pastikan aja kamu bawa prestasi yang terbaik ya, insya Allah bisa lolos kok. Oke, amin. Boleh kasih Pak tips and trick buat sobat aspirasi yang nonton podcast ini dan juga dengerin podcast ini supaya bisa masuk ke VIA UB nih, mungkin cita-citanya pengen ke VIA UB. Oke. Ada 2 nih ya. Yang pertama teman-teman, kalau bicara masuk atau enggak itu kan sebenarnya kita bicara rezeki ya. Kalau kita bicara rezeki, itu kunci rezeki itu bukan di tangan kita, tapi sudah ditentukan. Nah, kalau ketika kita bicara hal-hal yang sudah ditentukan, kita hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Nah, ikhtiar itu ya yang kelihatan adalah Anda menyiapkan diri, belajar, kalau perlu les ya. Kayak saya dulu juga ngambil seleksi masuk kampus tuh ya lewat tes itu, tapi dulu namanya bukan SNBT ya kan, apalah dulu SNPTN atau apa gitu. Itu saya menyiapkan diri, ikut les di Primagama, di Ganesha gitu-gitu. Itu yang nampak. Tapi usaha-usaha yang tidak terlalu nampak itu juga penting. Misalnya Anda berdoa, Anda minta restu sama orang tua, terus Anda ibadahnya dijaga. Ketika kalau Anda seorang Muslim ya, sholatnya nggak boleh bolong, nggak boleh, kalau bisa jangan telat, harus on time. Kalau seperti itu pasti Allah akan senang. Ya samalah dengan kalau kamu sama ke orang tua baik, maka orang tua juga mungkin kamu nggak minta, orang tua udah ngasih, ya kan? Kayak dulu saya pernah waktu kecil tuh lagi sakit, demam, nggak bisa masuk sekolah, terus orang tua saya keluar, tiba-tiba pulang itu bawa majalah kesukaan saya, Bobo atau apalah waktu itu ya, seneng. Tahu Bobo ya? Tahu ya. Itu kan saya seneng dulu Bobo. Tiba-tiba pulang dibawain Bobo. Saya nggak minta, tapi orang tua karena baik sama kita, hanya dikasih. Padahal kita nggak minta. Nah Allah itu seperti itu. Tuhan itu sama. Kalau kita baik sama Allah, maka Allah juga akan baik sama kita. Kemudian yang kedua adalah ketika kita tidak tercapai keinginan kita, maka itu it's not the end of everything sebenarnya. Kuliah di VIA itu ya memang bagus, tapi kalau memang itu bukan jalan yang ternyata tertakdir untukmu, maka nggak usah khawatir. Sebenarnya menurut saya nih ya, Anda kuliah di mana saja itu bisa kok berhasil. Betul. Bukan masalah tempatnya Anda kuliah di mana. Mohon maaf saja, kuliah di UB kemudian nggak berhasil itu ya ada juga gitu loh. Artinya bukan jaminan kuliah sini terus keluar semua berhasil, enggak juga gitu loh. Itu kembali ke bagaimana setiap orang itu menyikapi waktu, kesempatan yang dia miliki. Kalau dia masuk ke sini lalu dia cuma diem aja, nggak pernah aktif,
kuliah juga sekedarnya kayak gitu-gitu, ya gimana kita bisa berharap dia sukses gitu kan. Tapi sebaliknya, Anda kuliah di kota Anda sendiri misalnya, di kampus lokal, nggak terlalu terkenal gitu kan, tapi Anda effortnya luar biasa, apalagi di zaman internet seperti ini, informasi bisa dapat dari mana-mana, kursusan skill juga bisa dipelajari dari mana-mana, gratis juga ada gitu kan. Kalau Anda genjot itu ya, saya kira nasib Anda juga baik, nggak lihat kampusnya dari mana gitu loh. Jadi ya nggak usah terlalu, ya berkeinginan tuh bagus, usahakan ya ikhtiar, tapi manakala itu tidak tercapai ya sudah, it's fine, carilah jalan lain. Ada juga tuh yang DM ke Instagram kami kan, misalnya, hai Via, terimalah aku gitu kan, ternyata nggak keterima ya. Via tunggu aku tahun depan, ya itu masa nunggu tahun depan sih, masa tahun ini terus ngapain gitu loh, nganggur gitu. Ya cobalah cari jalan untuk misalnya kalau kamu mau kuliah di tempat lain, gak ada masalah kok, sama aja, yang penting sikap kita. Oke. Untuk update informasi terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru 2024 di VIA UB sendiri Pak, bisa diakses di mana saja? Kalau di VIA itu kami nggak ada informasi itu memang terpusat di universitas. Itu teman-teman langsung datang aja, kunjungi aja selma.ub.ac.id. Selma itu seleksi masuk ya, disingkat selma.ub.ac.id. Itu semua informasi tentang fakultas-fakultas di UB, prodi-prodi, termasuk biaya-biaya itu ada semua di situ. Jadi silakan langsung aja pelajari di situ. Oke, kemudian untuk sosial media Bapak mungkin dari VIA sendiri, Instagram. Iya, ada apa itu Pak? Instagramnya VIA UB. VIA UB. @VIA UB aja. @VIA UB aja gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ada ajanya loh ya, VIA UB mesti. Nanti salah, VIA UB aja gitu. Nggak ada. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen kepoin lebih lanjut tentang Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, bisa dicek di Instagram, ada di @VIAUB. Nah, cukup banyak ya informasi yang udah kita dapetin tentang seleksi masuk Universitas Brawijaya, terutama di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini. Dan semoga nih buat teman-teman yang nonton podcast ini dan juga dengerin podcast ini juga bisa dikabulkan gitu ya Pak, doa-doanya supaya bisa masuk UB, dan terutama saya tunggu ya, saya tunggu di VIA nanti. Betul, ditunggu di VIA gitu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya, sudah berkenan hadir di podcast kali ini gitu ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan juga lain kesempatan. Ya. Siap, amin. Oke, thank you, itu segitu dulu episode podcast kali ini, dan see you di episode selanjutnya. Aspirasi Podcast.